tentang refleksi geologi. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Kardinansyah. Nama saya Sarah Turut. Nama saya Selika Sari. Nama saya Vanessa Seperti. Nama saya Randi. Nama saya Rasya. Nama saya Nabudum. Materinya akan dibahas oleh Pengertiannya, pemantulan adalah di mana gelombang bumi yang datang mengenal permukaan medium yang keras dan kembali ke medium asalnya dengan siklus yang sama. Adapun menurut hukum Melius pemantulan terjadi ketika gelombang datang, gelombang pantul dan garis normal berada pada satu bidang dan sudut datang akan sama dengan sudut pantul. Joko Blok kenapa tuh? ketika gelombang datang, gelombang pantul dan garis normal berada pada satu bidang dan sudut datang akan sama dengan ini ada jenis-jenisnya. And we'll see how long it takes for the sound to dissipate. I would say that's 8 seconds. Alright, this time stomp and wait till the sound all goes away. That was like 7. Now, shout. So yeah, that's Ada yang tahu nggak kenapa ini terjadi? Saya jelaskan ya. Kenapa bisa terjadi? Karena ruangan tertutup, jarak ruangan tertutup sangat dekat dengan sumber bunyi. Hasil bunyi pantul tidak memiliki waktu yang cukup untuk merambat sampai ke pendengaran kita dan menyebabkan bunyi pantul dan bunyi datang terdengar secara bersamaan. Yang kedua ada gema. Steve. Ada yang tahu nggak kenapa ini bisa terjadi? Karena Ada berteriak. Karena dia posisinya di dataran tinggi. ini nana RM itu udah prepare tadi malam. Gema terjadi ketika jarak antara tubing dan suara kita saat berteriak itu jaraknya terlalu jauh, menyebabkan bunyi pantul memiliki waktu yang cukup untuk merambat sampai ke pendengaran kita. Akibatnya bunyi pantul akan terdengar setelah dimasuk. Perbedaan dari gema dan gaung, kalau gaung itu suara kita dengan bidangnya dekat, kalau gema jauh. Yang ketiga ada aplikasi pemantulan bunyi yang akan dibahasakan oleh Rani. Yang kedua ada USG. Fungsi USG untuk mengetahui kondisi bayi dalam pernikahan.
Proses USG melibatkan penggunaan alat yang disebut transducer. Alat ini menghasilkan gelombang suara ultrasonik. Gelombang suara ini diterapkan ke alat tubuh yang ingin diperiksa. Ketika gelombang suara mencapai batas antara jaringan dalam tubuh, sebagai gelombang tersebut dipatukan kembali ke transducer. Akan menjelaskan tentang refleksi bunyi. Ada nggak yang ingin bertanya? Ada bang, paham. Ada bang. Datang bang jadi kak. Aplikasi pantau gelombang bunyi itu satu Boleh nanya? sonar itu berfungsi untuk mengukur kedalaman laut. Nah, kalau misalnya kita hanya menggunakan itu kan dalamnya laut itu nggak bisa secara pasti kita mengetahui kan. Apakah ada rumus yang bisa digunakan untuk mengetahui secara pasti berapa kedalaman laut melalui kemampuan gelombang bunyi itu? Aku boleh? Jadi nggak usah. Jadi soal yang bunyi ini menggaung tadi itu ya dia kan gimana? Oh, sumber bunyi itu tinggi rendahnya sumber bunyi itu posisi awalnya apakah mempengaruhi gaung tersebut atau enggak? Yang punya Kalista dulu ya, makasih. Bina gue. Jadi dari pertanyaannya ada nggak rumus tentang sonar ini ya untuk mengukur kedalaman laut? Sini aja ya. Jadi rumusnya itu H atau ketinggian. Jadi rumusnya ketinggian sama 3 kecepatan kali T waktu per 2. Ibaratnya gini, ini kan misalnya kapal. Ini kan pasti memancarkan bunyi kan? Pasti akan dipantulkan kembali. Jadi ketinggiannya itu dikali 2. Inilah rumusnya. Contoh soalnya. Misalnya apa saja sih? Misalnya sebuah kapal memancarkan sonar dengan kecepatan 1.500 meter dengan waktu 4 second. Yang ditanya ketinggiannya, ya kedalamannya ini bisa. Jadi untuk menjawabnya kita masukkan rumus H sama dengan kecepatannya berapa? 1.500 kali berapa waktunya? 4 second. Per 2. ini bisa dicoret. Ini jadi 2. 3.000 bang. 3.000 Meter. Jadi kedalaman laut ketika dengan kecepatan 1.500 meter itu sama dengan 3.000 meter. Tadi pertanyaannya apa ya, Lina? Posisi sumber suara tinggi rendahnya itu apakah mempengaruhi bunyi gaung tersebut? Terus kalau misalnya mempengaruhi, kenapa mempengaruhi? Gitu lah pokoknya. Tinggi rendahnya maksudnya. Kan misalnya gini, kita enggak tinggi rendahnya. Gimana ya? Dia kan tadi posisinya di atas bukit kan. Iya. Nah, kalau misalnya dia di bawah bukit itu
tetap menggaung atau enggak, terus suaranya lebih besar atau enggak gitu loh. Pokoknya dia perannya itu mempengaruhi enggak gitu loh. Gitulah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Helena. Ada nggak pengaruh? Pengaruh. Iya, pengaruh tinggi Posisi tebing, suara. iya posisi awal suara dengan tinggi rendahnya tebing. Ya. Jadi itu tidak ada pengaruhnya. Ketika kita berteriak di sebuah tebing yang tinggi atau yang rendah, itu sama-sama saja bisa memantulkan suara. Jadi penyebabnya atau faktornya yang memengaruhi suara itu memantul sama aja, karena bidang pantulnya itu karena suara kita bisa memantul bisa di tinggi atau di rendah. Apakah Helena terima jawabannya? Apa? Apakah Helena terima Oh, iya. jawabannya? Apakah Helena bisa menerima jawabannya? Bisa. Kasih. Sekian dari presentasi kami tentang refleksi gelombang bumi. Kami tutup presentasi ini. Terima kasih.